saya, yaitu saya Jihananda Fitria dengan NIM E1012241014. Saya Jessica Adelia Sari dengan NIM E1012241013. Saya Fatul Mujib dengan NIM E1612241003. Dan kami akan mempresentasikan materi ini sejelas-jelasnya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Baik, yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang perlu kita lakukan dan orang lain tidak lakukan. Seperti yang kita tahu, setiap manusia harus memiliki hak. Contoh hak yang ada yaitu hak untuk hidup, hak pendidikan. Kemudian, kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Contohnya hak untuk hidup. Apa yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan hak untuk hidup tadi? Yang pertama, kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan ibadah, taat kepada aturan agama. Kemudian bagaimana kewajiban yang harus kita lakukan dari yang kita dapatkan itu hak pendidikan. Hak pendidikan, jadi kita harus belajar secara sungguh-sungguh. Dengan itu maka kewajiban yang kita dapatkan dapat terlaksanakan. Kemudian, warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Mengapa menjadi unsur negara? Karena tanpa adanya kita sebagai warga negara Indonesia maka tidak ada negara. Selanjutnya, bukti warga negara Indonesia berpedoman pada undang-undang. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku. Dan hak keluarga negara dijamin dalam undang-undang adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Selanjutnya, kewajiban warga negara. 1. Kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara. Contohnya tuh kayak kita nih wajib membayar pajak motor, pajak rumah, terus membela tanah air. Itu dengan cara kita sebagai mahasiswa tuh belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, membela pertahanan dan keamanan negara. Itu kita bisa bergabung dalam militeran dan sebagainya. Terus yang keempat, menghormati hak asasi lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan. Itu kayak kita menghormati agama lain, ras, dan tidak mendiskriminasi orang lain, menghargai pendapat orang lain. Terus yang terakhir, berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas prinsip penentuan hak dan kewajiban. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri-sendiri. Contohnya pada saat pemilihan umum, warga atau sebagian dan ataupun keseluruhan yang telah memiliki hak wajib memilih, mereka berhak menentukan pilihannya sebagai wakil, yang dimana mereka percaya wakil yang mereka pilih tersebut bisa memberikan hak dan kewajiban mereka di tingkat legislatif. Selanjutnya di sini ada istilah yang berkaitan dengan hak-hak. Yang pertama adalah hak kodrat, di mana hak kodrat ini adalah hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya yaitu manusia terlahir sebagai laki-laki, maka orang tersebut harus menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai laki-laki. Sebaliknya perempuan, maka dia harus menjalankan kehidupannya sebagai perempuan. Di sini adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini adalah dasar yang dimiliki oleh manusia. Contohnya itu hak hidup. Manusia berhak untuk hidup. Ketiga adalah hak kebebasan dasar manusia. Kebebasan dasar manusia kurang lebih sama dengan hak
asasi manusia. Cuma bedanya di sini mereka lebih bebas untuk memilih agama, memilih pekerjaan, terus kebebasan untuk berpendapat dan lain-lain. Hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep aturan lain. Hak tersebut sifatnya kodrati, yang artinya kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian di bawahnya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pasal yang mengatur hak warga negara. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap manusia harus diakui agar mendapat hak dan perlakuan yang sama. Terus yang kedua, ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu macam-macam hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan, banyak sekali kita temui di Indonesia ini masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Kemudian penghidupan yang layak, contohnya seperti masyarakat yang hidup di bawah kolong jembatan, itu adalah salah satu contoh dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang kedua, hak membela negara. Kita sebagai warga negara diwajibkan untuk membela negara, seperti sebagai pelajar kan atau sebagai mahasiswa, kita wajib untuk menempuh pendidikan atau belajar secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, hak berpendapat. Dalam organisasi tentunya kita harus memberikan pendapat kita, dan kita sebagai mahasiswa dalam organisasi tentunya kita harus mendapatkan hak berpendapat. Kemudian hak kemerdekaan memeluk agama. Memeluk agama, kita bebas untuk memeluk agama apapun yang ada di Indonesia ini dengan agama adat dan agama, dan kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang sama dengan kita. Kemudian selanjutnya, hak mendapatkan pengajaran. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar berhak untuk mendapatkan pengajaran. Contohnya juga sebagai pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA wajib mendapatkan pengajaran dari guru, dan kita contohnya mendapatkan pengajaran dari dosen. Kemudian hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Contohnya kebudayaan nasional Indonesia adalah tarian daerah, musik daerah, kemudian alat musik daerah itu harus kita kembangkan, karena bisa saja kita sampaikan kepada anak cucu kita selanjutnya. Kemudian hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, sama seperti dalam poin yang pertama, hak atas pekerjaan, di mana ekonomi seperti untuk mendapatkan kesejahteraan sosial masyarakat harus mendapatkan haknya. Kemudian hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, contohnya masyarakat harus mendapatkan keadilan sosial seperti BPJS. Nah, ini adalah salah satu komisi masyarakat dengan pemerintah. Oke, selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana setiap warga negara ini wajib untuk menaati hukum dan pemerintahan. Contohnya, wajib dalam menaati peraturan lalu lintas, yang dimana jika ada rambu-rambu lalu lintas berwarna merah, kita wajib berhenti, tidak menerobos jalan tersebut. Oke, yang kedua, ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana dalam setiap warga negara itu wajib untuk membela negara, tentunya dengan cara cinta tanah air, selalu mengembangkan budaya yang ada setiap pada Pancasila, dan selalu menciptakan hal-hal untuk pembelaan negara. Sebagai generasi muda, hendaknya kita selalu bertoleransi, menghormati yang lebih tua agar terciptanya
pembelaan negara dan menjadikan negara ini menjadi lebih demokrasi. Oke, selanjutnya wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai pasal 28J ayat 1, yang dimana setiap warga negara itu wajib menghormati hak asasi manusia lain dengan cara tidak mendiskriminasi orang, selalu menghargai pendapat orang, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi sesama manusia. Ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sesuai pasal 28J ayat 2, yang dimana warga negara ini harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Contohnya, undang-undang itu harus dipatuhi, harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan aturannya. Dan terakhir ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai yang ada dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana setiap warga negara itu adalah partisipasinya dalam mempertahankan keamanan negara, contohnya di bidang kemiliteran seperti Tentara Nasional Indonesia, baik dalam bidang di darat, laut ataupun udara. Apa saja sih yang lain kita peroleh dan apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Baik, yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yaitu kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil. Sementara itu, kita wajib menaati hukum dan pemerintahan serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang dimana maksudnya ini jika kita ingin mendapatkan hak yang baik, hak yang adil, haruslah sebelumnya kita menaati kewajiban itu dulu, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan sebagai landasan konstitusional dari sumber undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai warga negara. Artinya semua hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oh, gitu. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajah terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, kewajiban negara membayar pajak terhadap negara terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang keempat, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara terdapat pada pasal 26 ayat 1. Yang kelima, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Dan yang terakhir, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang terdapat pada pasal 28. Selanjutnya, ada pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Contohnya tuh kayak kasus BPJS yang kurang baik penanganannya. Terus faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu terlalu mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan pendapat orang lain. Dia terlalu mementingkan pendapat diri dia sendiri. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu terlalu bersifat kebarat-baratan. Selanjutnya, sikap tidak toleran, yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Itu kayak
korupsi lah yang terjadi di Indonesia nih. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu tidak cepat memproses kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Terus, penyalahgunaan teknologi yang salah satu contohnya itu terjadi bullying di sosial media. Baiklah, sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kami berharap semoga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Saya perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.